Halo semuanya, Story Agent di sini. Welcome to the channel. Prajurit komando! Siap! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari semua pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan beserta kita. Komando! 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 Komando Pasukan Khusus atau yang disingkat Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Kotama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia. Sebagai pasukan elit, Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti mampu bergerak cepat di setiap medan pengintaian, menembak dengan tepat, dan anti-teror. Kopassus memiliki sejumlah tugas penting seperti operasi militer perang di antaranya, yaitu direct action berupa serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, anti-teror, operasi intelijen, dan kombat SAR. Kopassus juga memiliki tugas operasi militer selain perang seperti menjadi bantuan kemanusiaan, perbantuan terhadap kepolisian dan pemerintahan, airso, separatisme, dan pemberontakan, dan SAR khusus serta pengamanan VVIP. Para prajurit Kopassus mudah sekali dikenali yaitu melalui baret merah yang disandangnya. Kopassus juga sering disebut sebagai pasukan baret merah. Sementara itu, untuk warna seragam yang dikenakan oleh prajurit Kopassus yaitu baret merah dan loreng darah mengalir. Markas Kopassus berada di Citanjung, Jakarta Timur. Kopassus memiliki moto Tribuana Chandraja Satya Dharma yang memiliki arti berani, benar, dan berhasil. Mereka juga dikenal dengan slogan yang menggetarkan jiwa, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Sejarah terbentuknya Kopassus. Tepat pada bulan Juli 1950, timbul pemberontakan di Maluku oleh kelompok yang menamakan dirinya RMS, Republik Maluku Selatan. Pada saat itu pimpinan Angkatan Perang RI saat itu segera mengerahkan pasukan yang bertugas untuk menumpaskan kelompok pembelot tersebut. Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Panglima Tentara Kolonel Alexander Everett Kawilarang, sedangkan sebagai komandan operasinya ditunjuk Letkol Slamet Riyadi. Operasi khusus tersebut memang berhasil menumpaskan gerakan pemberontakan itu, namun jumlah korban tewas di pihak TNI juga tidak sedikit. Setelah dikaji, dalam beberapa pertempuran ternyata musuh dengan kekuatan yang relatif lebih kecil sering dan mampu menggagalkan serangan TNI yang kekuatannya jauh lebih besar. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan kekalahan di pihak TNI, mulai dari semangat anggota pasukan musuh yang lebih tinggi dan perlengkapan yang lebih lengkap. Kemudian juga dari faktor segi taktik dan pengalaman tempur yang baik, serta didukung kemampuan tembak tepat dan gerakan perorangan menjadi faktor penentu. Maka dari itu, melihat dari peristiwa tersebut, kemudian mengilhami Letkol Slamet Riyadi untuk mempelopori pembentukan suatu satuan yang mampu bergerak cepat dan tepat untuk menghadapi berbagai sasaran di medan yang berat. Sayangnya, cita-cita Letkol Slamet Riyadi tidak dapat terwujud saat itu karena ia gugur pada salah satu pertempuran berdarah. Cita-cita Letkol Slamet Riyadi kemudian dilanjutkan oleh Kolonel Alexander pada tanggal 16 April 1952 melalui instruksi Panglima Tentara. Terbentuklah Kesatuan Komando Teritorium 3 yang menjadi cikal bakal Korps Baret Merah. Mayor Muhammad Idjon Janbi, mantan perwira pasukan khusus Belanda yang sudah menjadi warga negara Indonesia, yang pernah bergabung dengan Korps Spesial Troepen dan pernah bertempur dalam Perang Dunia II, tersebut dipercayakan menjadi komandan pertama Korps Baret Merah. Seiring berjalannya waktu, satuan ini sempat beberapa kali mengalami perubahan nama. Pada tahun 1952, Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat. Tahun 1953 mengalami perubahan nama
menjadi Kesatuan Komando Angkatan. Tahun 1955 berubah menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat. Tahun 1966, satuan ini kembali mengalami perubahan nama menjadi Pusat Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Tahun 1971, nama satuan ini berganti menjadi Komando Pasukan Sandi Yuda. Tahun 1985 akhirnya satuan ini berganti nama menjadi Komando Pasukan Khusus atau sekarang disebut sebagai Kopassus. Sedangkan untuk lambang Kopassus, lambang atau gambar Kopassus yaitu Pataka Kopassus yang dikenakan oleh setiap anggota yang terletak di baret merahnya. Pada lambang tersebut memadukan unsur komando, digambarkan pisau komando, unsur laut atau air yang digambarkan dalam bentuk jangkar, dan udara digambarkan sepasang sayap yang dibingkai oleh tali komando. Lambang inilah yang digunakan hingga saat ini seperti terlihat pada emblem baret maupun di Pataka Kopassus. Itulah sejarah singkat lahirnya Kopassus TNI Angkatan Darat atau Pasukan Baret Merah Kebanggaan Indonesia.